Timbuktu merupakan kota yang menjadi pusat penyebaran agama Islam pertama di seluruh Afrika. Kota ini berada di gerbang Gurun Sahara yang menjadikannya sebagai titik pertemuan dan perdagangan antara bagian tengah Sungai Niger dan Afrika Utara selama berabad-abad. Timbuktu tumbuh sebagai pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan penduduk cekungan Mediterania. Bahkan pada abad ke-14, kota ini telah meningkat menjadi tempat perdagangan emas dan garam Trans-Sahara yang sekaligus juga mempercepat tersebarnya agama Islam di seluruh Afrika. Timbuktu adalah kota di Afrika yang didirikan pada abad ke-5 dan menjadi salah satu kota yang sangat kental dengan sejarah. Timbuktu menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Islam pertama di seluruh Afrika. Pada abad ke-15 dan 16, Timbuktu telah memiliki 180 sekolah Al-Quran dengan jumlah pelajar mencapai 25.000, yang sebagian besar dari mereka berasal dari Kairo, Baghdad, dan Persia. Selain sebagai pusat penyebaran dan pembelajaran agama Islam pertama di Afrika, Timbuktu juga merupakan pusat penulisan dan pengumpulan ratusan ribu manuskrip yang berkaitan dengan ilmu astronomi, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Semua manuskrip dari berbagai bidang keilmuan tersebut ditulis oleh para cendekiawan Timbuktu dengan menggunakan bahasa Arab Kufik dan Hijazi, dan telah berperan penting bagi perkembangan dunia. Jejak penyebaran Islam di Timbuktu dapat dilihat dari peninggalan 3 masjid yang masih berdiri sampai saat ini. Ketiga masjid tersebut adalah Masjid Djingaribir, Sankore, dan Sidi Yahya. Masjid Djingaribir merupakan masjid tertua di Timbuktu yang didirikan pada tahun 1327 oleh seorang sarjana muslim terkenal bernama Al-Aqib, yang juga berperan penting dalam pendirian Universitas Sankore. Arsitektur bangunan masjid ini merupakan gabungan antara gaya Sudan dan Maghribi dengan menggunakan bahan baku lokal seperti serat, jerami, lumpur, serta kayu. Karena nilai universalnya, Timbuktu kemudian dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1988. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Timbuktu mengalami serangkaian konflik yang mengakibatkan rusaknya berbagai situs warisan budaya dan terbakarnya ribuan manuskrip. Gerakan pemberontak Tuareg yang dikenal sebagai Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad melancarkan serangan di utara Mali, termasuk di Timbuktu, pada Maret tahun 2012. Pemberontakan itu merupakan bentuk reaksi atas ketidakpuasan sistem politik dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Azawad oleh pemerintah pusat. Sumber daya alam seperti tambang dan ladang minyak yang berada di Azawad dieksploitasi oleh pemerintah pusat tanpa memberikan bagian adil kepada penduduk setempat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat serta perasaan ketidakadilan ini juga memperdalam konflik antara kelompok-kelompok etnis di wilayah tersebut. Akibatnya, sebagian besar penduduk Azawad terutama etnis Tuareg menuntut pembebasan Azawad dan pendirian kota baru. Setelah mereka berhasil merebut kendali atas Timbuktu dan tampak ketidakstabilan kondisi di wilayah ini, kelompok Islamis ekstrim seperti Al-Qaeda dan Ansar Din memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melancarkan serangan ke Mali di bagian utara. Pada 19 Juni tahun 2012 dilaporkan bahwa sebagian besar wilayah di Timbuktu telah dikuasai kelompok-kelompok ini dan menghancurkan beberapa situs warisan sejarah di Timbuktu, termasuk penghancuran makam para wali.
pembongkaran beberapa mausoleum, pembakaran 4.000 manuskrip, serta merusak 3 bangunan masjid yang merupakan sentral tersebarnya Islam di seluruh Afrika. Namun beruntungnya, kelompok pemberontak berhasil dipukul mundur dari Timbuktu oleh intervensi militer pasukan Prancis dan PBB, dan situasi keamanan perlahan kembali pulih. Selanjutnya, pemulihan situs-situs bersejarah mulai diperbaiki dan dilestarikan, termasuk Masjid Djingaribir. Dan meski Timbuktu telah mengalami konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik sampai saat ini, warisan budaya dan sejarah kota ini tetap menjadi daya tarik para wisatawan dan pengagum sejarah.